Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Doni. Dan mungkin kalau ada yang lain menemani, saya Anang Purnomo dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di bagian peserta didik. Kami mendapatkan surat dari Kementerian Pendidikan ya. Ini tertanggal awal Juli kemarin tentang identifikasi pengembangan talenta peserta didik. Nah, dalam surat ini eh, ada Permendikbudristek nomor 455 tahun 2022 tentang rincian tugas Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI). Nah, di sini mereka membutuhkan data untuk pemetaan talenta peserta didik. Nah, intinya dalam identifikasi ini mereka akan mengukur dan ingin mengetahui proses pralomba, pelaksanaan, dan setelah lomba pada ajang talenta yang diikuti oleh peserta didik. Dalam hal ini lampirannya hanya dari SMA Saverius 3 Palembang untuk Sumatera Selatan. Hanya satu sekolah. Nah, tentu kegiatan ini sudah dilaksanakan di tahap 1 tanggal 11 sampai 14 Juli dan tahap 2 pada tanggal 16 sampai 19 Juli sesuai sasaran di lampiran. Saya ingin dengar cerita dulu Pak Doni karena saya sebagai kepala seksi peserta didik yang tupoksi saya adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan lomba, prestasi, talenta dan anak-anak. Eh, ini saya belum tahu hasilnya seperti apa dan apa yang perlu kami lakukan untuk rencana tindak lanjut atau langkah selanjutnya. Silakan Pak Doni dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Andang. Sebelumnya terima kasih untuk undangannya dalam kali ini. Suara saya jelas Pak ya? Oke. Jadi kemarin baru saya dihubungi oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Puji Yastuti, yang saat ini mohon maaf sedang ada kegiatan yang memang tidak bisa untuk ikut Zoom pada pagi hari ini. Dan mungkin saya langsung saja menceritakan kronologis atau terkait keikutsertaan kami dalam kompetisi atau lomba talenta yang sebenarnya ada banyak macamnya. Yang kami ikuti adalah ya fiksi untuk tahun 2022 yang sudah selesai. Jadi fiksi itu ada dua kategori. Jadi ada yang kategori bisnis berjalan, juga ada yang rencana baru tahap rencana. Dan ada beberapa bidang. Jadi kami memilih bidang games dan aplikasi. Lalu untuk kategori bisnis berjalan. Jadi yang kami pilih adalah bidang games dan aplikasi untuk kategori bisnis berjalan. Artinya sekaligus video animasi. Ya, itu satu bidang, Pak. Oke. Jadi di bidang tersebut bisa membuat games, bisa membuat aplikasi, bisa membuat video animasi, itu jadi satu bidang. Jadi bisa bermacam-macam itu di bidang yang sama. Jadi pada waktu itu ada dua kategori tadi untuk kategori bisnis berjalan dan rencana. Jadi yang kami ambil itu bisnis berjalan karena aplikasi yang kami kembangkan itu sudah dibuat dari tahun sebelumnya. Jadi bersama siswa itu sudah membuat dari tahun sebelumnya dan sudah diedarkan ke pasar, sudah diperjualbelikan dan sudah digunakan secara nasional. Datanya juga ketika lomba kami sertakan, itu dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat,
dan di Sumatera Selatan sekalipun itu sudah banyak yang menggunakan, itu lebih dari 200, lebih dari 100 sekolah yang sudah menggunakan. Jadi ini aplikasi adalah aplikasi ujian, Pak. Jadi anak-anak bersama pembimbing itu membuat sebuah aplikasi yang dimana aplikasi itu untuk mengamankan sebuah ujian. Nah, jadi aplikasi yang kami kembangkan itu aplikasi untuk ujian yang berbasis mobile dan digunakan untuk ujian secara online. Nah, kurang lebih seperti itu jenis aplikasinya. Jadi aplikasinya tersebut untuk ujian, bisa diujian untuk di sekolah, di universitas, di perusahaan juga bisa, artinya untuk mengamankan ujian. Dan yang dibutuhkan hanya cukup perangkat mobile tanpa harus menggunakan server ataupun sejenisnya. Seperti itu jenis aplikasinya, Pak Anang. Dan kami bersyukur dalam ajang tersebut dari tahap 1 itu lolos 100 besar, itu dari ribuan peserta. Lalu tahap kedua dan sampai pada tahap final. Sampai tahap final itu lumayan cukup berat karena yang harus membuat expo, harus membuat banner dan sebagainya untuk menarik pengunjung, dan pada akhirnya harus presentasi dengan juri dari kementerian dan diuji apakah aplikasi yang dikembangkan itu original dan lain sebagainya. Dan akhirnya ditetapkan dari kategori tersebut, kategori bisnis berjalan untuk bidang aplikasi, itu kami dari SMA Saprus 3 itu mendapatkan medali emas untuk kategori tersebut. Nah, jadi medalinya ada, Pak Panang, nanti kalau misal dibutuhkan untuk dokumentasi, medali dan sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan itu sudah ada, kami fotokan, medalinya juga ada, yang asli sudah dibawa oleh siswa. Jadi kami paling sekolah itu membuat ininya replikanya, gitu. Nah, termasuk sertifikatnya itu sudah digunakan oleh siswa. Sekarang siswanya itu kelas 12, Pak Anang. Jadi mungkin kalau misalnya tadi saya pikir ada tim dari Dikes yang saya mendapat informasi kemarin itu dari Bu Puji, mungkin hari ini akan ke sekolah gitu. Jadi kalau misalnya memang dibutuhkan anak-anak, mungkin bisa kami panggil. Tapi untuk mungkin seperti yang Pak Anang tadi sampaikan, mungkin RTL seperti apa begitu Pak Anang ya, untuk rencana tindak lanjut ke depan. Memang kami berharap dengan adanya apresiasi dari kementerian bahwa aplikasi tersebut mendapatkan medali emas, artinya memang diapresiasi oleh kementerian ini sebagai sebuah produk yang ya mungkin dari sekian banyak aplikasi yang ditawarkan dalam kompetisi ini untuk bidang ini dan kategori yang sudah berjalan itu mungkin dipandang bahwa aplikasi ini yang terbaik, yang mempunyai cukup untuk bisa diperoleh sebagai medali emas tersebut. Nah, itu Pak Anang. Jadi untuk RTL-nya sendiri kami berharap jika memang ada dapat memfasilitasi Pak Anang, apakah bisa bersama anak-anak dengan kami itu aplikasi tersebut bisa digunakan secara masif yang sebenarnya sekarang sudah cukup banyak secara nasional mungkin, tetapi untuk kalangan dinas di Sumatera sendiri, Sumatera Selatan itu mungkin sebelumnya masih sangat ya ini kan
sifatnya tidak kami populerkan atau kami promosikan secara masif, Pak Anang ya. Tapi jadi yang tahu itu ya dari grup-grup itu, dari operator, ada yang mengabarkan ke sana. Kami juga berapa kali mengisi seminar begitu, mengisi workshop yang isinya itu dari guru-guru di keagamaan juga ada. Jadi banyak itu dari sekolah-sekolah MTS, dari kumpulan guru-guru di Indonesia Timur juga ada gitu. Jadi kami pernah mengisi seminar seperti itu dan diundang memang dari ketua komunitasnya kemarin beberapa kali. Gitu Pak Anang. Kalau misalnya untuk rencana ke depan, kami berharap ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan sehingga mungkin aplikasi tersebut jika memang dibutuhkan dan dipandang baik dan ketika diuji coba itu dianggap mumpuni, ya mungkin bisa difasilitasi Pak Anang untuk mungkin anak-anak sehingga nanti ke depan aplikasi tersebut bisa lebih dikembangkan lagi yang mungkin kapasitas servernya misalnya untuk saat ini itu dalam satu ujian itu untuk 100.000 user itu sudah mampu, mungkin ke depan akan kalau misalnya memang kerjasamanya baik itu mungkin akan lebih ditingkatkan lagi dari segi servernya lebih mumpuni, websitenya juga lebih baik, aplikasinya juga akan terus dikembangkan kalau misalnya memang ini ada pengembangan tindak lanjut yang mungkin akan memperluas dari spek kegunaannya. Kurang lebih seperti itu Pak Anang yang bisa kami sampaikan sementara waktu. Mungkin ada yang tambahan lainnya nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal tersebut. Baik, Pak Doni, terima kasih penjelasannya. Untuk 2023, apakah sudah ikut lagi? Ada fiksi lagi? ...2023, ya, 2023 memang sudah berjalan sekarang. Kemarin memang sudah diinformasikan, sosialisasinya juga saya sudah dapat. Dan untuk 2023 untuk saya sendiri, kebetulan saya guru komputer Pak Anang di SMA 3, sudah saya bagikan juga dengan teman-teman, ayo siapa yang mau ikut fiksi lagi tahun ini. Nah untuk saat ini saya sendiri mencoba Pak Anang, untuk beralih sedikit ke bidang yang lain karena bidang talenta itu kan ada banyak ya Pak Anang ya, ada fiksi, ada O2SN, ada opsi. Nah, saya coba untuk belajar membimbing di bidang kompetisi yang lain gitu. Fokus saya coba fiksi sudah saya coba begitu. Sehingga saya mungkin untuk pengembangan diri saya juga Pak Anang. Jadi mencoba untuk mengikuti kompetisi jenis yang lain. Jadi saya tahun ini ikut membimbing anak-anak itu di kompetisi yang opsi. Jadi Olimpiade Penelitian. Jadi saya coba untuk bersama anak-anak, coba kita ke bidang penelitian, lebih banyak menulis, seperti itu. Jadi untuk fiksi, sepertinya tahun ini teman-teman belum saya dengar untuk ikut di kompetisi tersebut. Tapi kalau opsi kami mengikuti. Itu Pak Ana. Terima kasih Pak Doni. Yang pertama juga kami mengucapkan selamat. Mungkin kalau dulu pernah ada pejabat pada saat bulan Oktober sudah audiens atau mengucapkan selamat, kami ulang lagi. Kami pengennya sih sebenarnya ketika ada yang menang itu langsung lapor ke dinas untuk kita tindak lanjutin. Yang pertama harus ada apresiasi dari dinas, minimal audiensi dengan kepala dinas. Jadi bentuknya nanti apakah Dinas Pendidikan akan mengeluarkan piagam penghargaan, bahkan kita berusaha sampai Pak Gubernur. Gubernur pun kita audiensi, minta waktunya, minta piagam penghargaan dari Pak Gubernur. Namun karena ini jaraknya sudah setengah tahun lebih, mungkin menjelang
udah hampir 10 bulan ya. Jadi kami juga masih berpikir nih apakah nanti juara-juara ini yang tingkat nasional, apalagi ini ajang resmi dari kementerian, akan kita rekap ulang dan kita mintakan satu SK khusus dari Pak Gubernur untuk diberi penghargaan secara khusus. Rencananya sih saya akan coba diskusi dengan pimpinan, itu yang pertama. Belum ada ya penghargaan dari Dinas Pendidikan maupun Gubernur, belum? Belum Belum ya Pak? ada, Pak. Nah ya Tapi itu harus ada sebenarnya. Yang kedua, kami butuh ya, pengimbasan Pak. Jadi jangan hanya Pak Doni dan tim di sana yang terus-menerus berprestasi. Alangkah baiknya kalau juga diimbaskan ke sekolah lain, terutama yang di daerah-daerah. Minimal semangatnya atau mekanismenya apa yang perlu dipersiapkan dari segi teknis non teknis. Karena saya tentang aplikasi ini juga pernah aktif di eh, Balitbangda dalam rangka IGA Innovative Government Awards. Itu memang ada beberapa juga sekolah-sekolah yang mengajukan aplikasi ujian seperti di Lubuk Linggau dan di beberapa yang lain dari kategori siswa. Namun tentu kapasitas dan kemampuan aplikasinya mungkin tidak sebagus punya Pak Doni dan tim karena ini sudah diakui tingkat nasional. Nah, tentu kami juga perlu nanti pengimbasan hal-hal baik ini. Mudah-mudahan best practice ini kita via Zoom aja Pak Doni, nanti kita agendakan saya bersama kepala sekolahnya, minta waktu kosongnya mungkin sore atau kapan kira-kira jam kosong dari Pak Doni atau Ibu Kepala Sekolah, atau selepas sekolah mungkin kita minta setengah jam sampai 1 jam untuk kita berbagi praktek baik supaya prestasi-prestasi SMA ini semakin terekspos. Selama ini kan Dinas Pendidikan cenderung ke negeri ya. Nah, kalau di saya enggak Pak, swasta juga harus sama. Saya sering main ke Kumbang, ke sekolah swasta, Chandra di Muka yang kecil, ke Bina Warga kemarin. Saya selalu diskusi dari sekolah swasta juga kendalanya apa, prestasinya apa, kita saling berkolaborasi, bersinergi, Pak. Yang terakhir terkait dengan RTL aplikasi supaya digunakan secara masif di dinas, tentu kami juga menyambut baik. Namun kita juga kembalikan kepada sekolah-sekolah. Biasanya sekolah itu punya aplikasi sendiri. Saya juga dulu pernah di SMA 1 Martapura, Pak, di tahun 2016 saya sudah buat juga aplikasi ujian. Bukan buat sih sebenarnya, lebih ke arah ngambil di Google dari Pak siapa yang namanya lupa saya. Save Soft Quiz Pak ya. Nah di situ aplikasi ringan, saya install, saya pakai ujian untuk dua angkatan dengan eh, mengikuti panduan di YouTube dan alhamdulillah berjalan ujian online kami dan itu gratisan saya dapat dengan server yang sangat terbatas. Saya pakai komputer netbook yang RAM-nya hanya 1 GB dipakai untuk 4 kelas dengan sistem intranet soal upload Excel ataupun upload gambar. Jadi saya juga sudah pernah mencoba aplikasi tapi tentu banyak keterbatasan-keterbatasan karena itu gratis ya Pak ya. Tentu nanti plus minus ini kami minta satu dokumen untuk apa manual book atau fitur-fitur yang ada di aplikasi supaya kami bisa juga share ke grup atau kami sampaikan di kepala sekolah atau guru-guru yang sempat tergabung atau berkomunikasi dengan kami. Mungkin itu Pak ya sementara. Jadi kami sudah dapat gambaran dan terima kasih sampaikan ke kepala sekolahnya. Kami akan berkolaborasi lagi dengan Pak Parmin kasih kurikulum. Kebetulan kegiatan ini dihandle oleh Pak Parmin, Pak Doni. Jadi walaupun saya kasih peserta Pak. didik secara anggarannya di Pak Parmin dan Pak Parmin punya tim Bu Erani, terus ada Pak Sumarna dan salah satunya Bu Mayang ini yang juga kemarin sempat terlibat di tim Puspresnas. Namun kita akan terus saling update. Jadi saya nanti mungkin juga perlu update dari tim yang ada di dinas. Jadi sebagai bahan kebijakan ke depan seperti apa. Jadi 3 poin tadi Pak Doni kita nanti lanjut lagi. Kami sebenarnya sudah ada surat tugas nih hari ini sudah ditandatangani pimpinan untuk ke sana. Cuman karena saya jam 10 ada rapat di kantor gubernur, mohon maaf kita terbatas Pak. Nanti kapan waktu kita akan diskusi lebih dalam lagi. Ya. Siap, Pak. Terima kasih Mayang, ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Dari Pak Doni ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada, mungkin itu saja. Terima kasih Siap, untuk siap. Terima apresiasi kasih. dari Dinas. Siap, siap. Makasih Pak Doni, kami pamit undur diri. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, Salam. mari.